Yang disembah dalam solat tetaplah Allah, di bumi manapun berada. Mau menghadap kemana bukanlah berarti kita sedang menghadap ke arah Allah, karena Allah di mana saja di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbnya. Kemana saja diarahkan, pada hakikatnya yang disembah adalah Allah. Itu perlu diingat. Kita bukan menyembah Masjidil Aqsa, kita bukan menyembah Masjidil Haram ya, yang di dalamnya ada Ka'bah. Tidak, kita menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan orang-orang jahil di luar sana, orang Islam itu goblok, mereka sama aja kalau memang nggak boleh menyembah batu, toh buktinya mereka menyembah patung. Tidak, di mana saja kita menyembah, yang kita sembah adalah Allah. Tidak harus ada Ka'bah di depan kita, kita baru bisa sholat. Nggak ada Ka'bah, nggak bisa sholat. Jadi nggak bisa begitu. Bahkan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, ya. Di mana saja kamu berada, ngarah-ngarah aja jadilah. Nggak harus ada Ka'bah di depannya. Tapi bentuk persatuan, kesatuan dan bentuk ketauhidan Allah perintahkan titiknya adalah menghadap ke sini. Bentuk ketaatan itu diwujudkan dalam kita menghadapnya ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadallah, ibadar rahman, kaif halukum? Mari kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam kita untuk kekasih Allah dan juga kekasih alam semesta. Kita orang-orang beriman mengucapkan kepada Rasulullah, Allahumma salli ala hadhan nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaba ya habibana syahra Ramadan, laqad ji'ta bi idznillah wa rahmati wa fadlih lana lil mu'minin. Kita melakukan segala macam rasa dan penyambutan sukacita yang sempurna dengan kedatangan bulan Ramadan. Harap-harap cemas jangan sampai umur ini tak sampai, dan benar-benar harap dan doa pada Allah ketika Allah izinkan kita masuki Ramadan, kita benar-benar dalam kondisi prima, dalam kondisi persiapan hati dan mental terbaik insya-Allah taala. Saudara dan sahabat tercinta, jangan lupa kita punya semangat ibadah di bulan Ramadan ini. Harusnya semangat itu ada pada puncaknya dan dijaga sampai akhir Ramadan, insyaallah ya. Semua sudah tahu apa yang harus kita lakukan dari sebelum tidur sampai kepada kita bangun tidur, tahajud, sahur dan sebagainya, dan sampai kita berbuka. Lakukan itu, dan di penutup Ramadan kita ingin melaksanakan ibadah secara totalitas, terputus dari dunia dengan i'tikaf. Bila kita bisa lakukan di Indonesia, di tanah air kita lakukan, tetapi tidak ada yang lebih utama dan lebih unggul daripada saudara kita bisa melakukannya di 3 tanah suci, di Masjidil Aqsa atau di Masjid An-Nabawi. Puncaknya adalah Masjidil Haram. Untuk masalah ini, saudara dan sahabat kami yang tercinta, kita diberikan kabar dan berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa mendapatkan pahala haji yang setara dengan berdampingan dan mendampingi atau didampingi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala haji ini adalah dengan cara melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan ke tanah suci. Bila kita ada rezeki, berangkatlah, jangan ragu-ragu, karena itu sama dengan berangkat haji bersama Rasulullah SAW. Bila kita tidak mampu, maka kami memberikan ruangan yang sempurna dan lowongan yang sangat dirindukan, peluang yang sangat mudah bagi kaum muslimin untuk bisa mendapatkan totalitas ibadah haji bersama Rasulullah itu bulan Ramadan, dengan cara berangkatkan orang lain yang berilmu, yang saleh, yang ikhlas, ahlu sunnah wal jamaah, untuk menggantikan diri kita atau orang-orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, buat melaksanakan ibadah ini di sana, yakni ibadah badal umrah ya, ke tanah suci, atas nama diri kita atau atas nama keluarga kita atau atas nama orang yang kita cintai, kita sedekahkan atas namanya. Bismillah. Kami tahun yang lalu sudah melakukan gebrakan ini. Para mahasiswa-mahasiswa kita, kader-kader kita yang hafiz-hafiz Al-Quran, hamba-hamba Allah yang berilmu, soleh-soleh, taat, mereka memiliki adab dan akhlak, mereka bulan Ramadan ini berkumpul di tanah suci. Niat mereka jelas adalah untuk bertakarrub dan memurajaah seluruh hafalan Quran mereka, dan mereka juga sebagai penuntut ilmu ingin memberikan sebuah hal yang berarti buat umat, sekaligus mereka melepaskan rindu dengan tanah suci. Dan puncak daripada itu semua adalah mereka juga ingin menambah belanja mereka dalam menuntut ilmu di jalan Allah, karena mereka butuh beli kitab-kitab, butuh sarana pendidikan dan tambahan lainnya buat di negara-negara mereka menuntut ilmu, di Yaman, Turki, di
Mesir, Yordania, bahkan Arab Saudi sendiri. Kami himpunkan mereka dan kami menjadi koordinator untuk mereka bisa melaksanakan itu semua dengan sebaik-baiknya. Kita titip pada mereka, dan nanti mereka yang akan memvideokan pelaksanaan ibadah umrah di bulan Ramadan mereka atas nama kita, atas nama orang tua yang kita titipkan kepada mereka, badal umrah bersama anak-anak santri kita, mahasiswa-mahasiswa kita di Timur Tengah. Nah, hanya dengan $200 kita sudah ikut berinfak pula untuk pendidikan talabul ilmi, tafaqquh fid din anak-anak kita di Timur Tengah. Semoga saudara dan sahabat yang tertarik melaksanakan ibadah haji bersama Rasulullah dengan melaksanakan badal umrah di bulan Ramadan, merapatlah dengan kami insya-Allah taala di nomor berikut ini atas nama Mama Aisyah. Okey, saudaraku, mari kita simak hadis kedua ini. Al-Masjidul Aqsa al-qiblatul ula lil muwahhidin. Masjid Al-Aqsa adalah kiblat yang paling pertama bagi para ahli tauhid. Siapa para ahli tauhid? Diawali dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa alaihimussalam, wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara dan sahabatku, orang-orang yang beriman yang setia bersamanya, dan ini disebut dengan ahli tauhid. Nah, kiblat pertama mereka adalah Masjidil Aqsa. Buya, enggak begitu. Yang benar adalah Masjidil Aqsa itu kiblat kedua. Kenapa dikatakan dalam hadis ini sebagai kiblat pertama? Kami katakan disebut sebagai kiblat pertama saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diutus sebagai nabi dan rasul. Adapun kiblat pertama secara mutlak bagi umat manusia adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihis salam. Jadi maksud daripada judul ini, jangan kecele dan jangan bingung, karena tidak ada yang meragukan, tidak ada satupun yang berbeda pendapat. Kiblat pertama ahli tauhid secara total di muka bumi ini sejak Adam diciptakan adalah Ka'bah. Tapi dalam hadis ini buat judul adalah ketika Nabi Muhammad diutus, saat perintah melaksanakan solat sudah mulai ada, maka pertama sekali Nabi menghadapkan kiblatnya bukan ke Ka'bah, tetapi ke Masjidil Aqsa. Mau tahu kesempurnaan hadisnya? Yuk kita simak. Anil Barra radhiyallahu anhu qala, dari Barra, semoga Allah ridha kepadanya, ia bercerita, lamma tatkala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak menuju kota Madinah, nyampe di kota Madinah, shalla nahwa Baitul Maqdis. Pelaksanaan solat yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Mekah yang di situ ada Masjidil Haram, ya, ada Ka'bah di dalamnya, bukan ke sana. Padahal kita tahu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi ketika Nabi masih sedang di Mekah. Perintah melaksanakan solat 5 waktu itu berarti sudah ada di Mekah, ya. Karena posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah, solat beliau saat itu memang menghadap ke arah Ka'bah yang ujungnya adalah Baitul Maqdis. Ditentukan kepada Nabi, posisi kamu berdiri solat di depan Ka'bah di sini. Karena ternyata pas Nabi solat ke depan Ka'bah itu bukan Ka'bah kiblatnya, tapi ada Baitul Maqdis yang sejajar dengan posisi Nabi berdiri. Faham sampai di sini? Tapi Nabi belum menyadari itu. Namun ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah baru ketahuan. Ternyata Ka'bah di sana, Masjidil Aqsa di sana. Nabi diperintahkan oleh Allah solat menghadap ke sana. Disitulah Nabi sadar pelaksanaan beliau solat kenapa ditetapkan ada tempat tertentu di depan Ka'bah, karena situ adalah kiblatnya ke Baitul Maqdis. Mari kita dengarkan berikutnya. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah Al-Munawwarah, arah kiblat beliau dalam solat itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Berapa lama Nabi melaksanakannya? 16 atau 17 syahra, 16 bulan atau 17 bulan. Agak ragu nih sahabat Barra. Begitu juga hadis-hadis yang lain, di sahabat-sahabat Nabi yang lain juga ada yang mengatakan 16 bulan, ada yang mengatakan 17 bulan. Artinya nggak begitu pasti, nggak begitu ingat, karena nggak ada niat mereka awalnya untuk mengingat itu. Mereka nggak nyadari bahwa ke depan akan terjadi peralihan kiblat, ya, sehingga mereka akhirnya ragu 16 atau 17, antara itulah. Ya, baik saudaraku. Wa kana yuhibbu ay yuwajjaha ilal Ka'bah. Padahal Nabi Muhammad itu sangat ingin kalau kiblat mereka itu adalah dihadapkan ke Ka'bah.
Sebab apa? Nabi Muhammad jadi bulian hari-harian. Para sahabat-sahabat Nabi diejek, dibuli oleh orang-orang ahlul kitab, ya, khususnya Yahudi. Mereka berkata, agama Muhammad ini kalau memang mengaku agamanya benar, harusnya dia punya kiblat sendiri dong. Nah, menandakan agama mereka ini enggak benar, dan yang benar itu adalah agama kita. Buktinya mereka menghadap ke arah kiblat kita, ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Berarti ini agama yang benar itu adalah agama kita, kata orang Yahudi. Dan ini membuat sesek, ya, dada para sahabat. Nabi juga sebenarnya hatinya sudah sangat memohon, merindu-rindu agar Ka'bah dikembalikan ke awal semula, yakni arah kiblatnya ahli tauhid dari Nabi Adam, yaitu Ka'bah al-Mubarakah al-Mukarramah. Saudara dan sahabat tercinta, Nabi tidak berhenti hanya sekedar berharap. Nabi angkat tangan. Tiap sebentar matanya menghadap ke arah langit, memohon berkali-kali. Di mana Nabi berkata, berdoa, Nabi menghadap ke arah langit, mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sehingga akhirnya turunlah ayat. Ayat berikut ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami benar-benar melihat, hai Muhammad, wajahmu bolak-balik menatap langit, tanganmu bolak-balik menengadah ke langit. Engkau meminta agar kiblat yang dijadikan untuk kalian adalah kiblat yang kalian ridhoi, yang kalian inginkan, yang kalian rindukan, yaitu Ka'bah. Sekarang kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Mulai saat ini, mulai hari ini dengan ayat ini turun, fawalli wajhak, hadapkan wajahmu dalam salat ke arah Masjidil Haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Sementara kalian yang ada di mana saja di muka bumi, sedang safar, sedang di tempat di negara yang berbeda, di negeri nun jauh di sana, di mana saja kalian berada, hadapkan arah wajah kiblat kalian ke arah Masjidil Haram, ya, ke arah Ka'bah. Dengan turunnya ayat ini, lega hati Nabi Muhammad. Sujud syukur para sahabat. Itu ada masjid di Madinah namanya Masjid Qiblatain. Biasanya orang kalau datang berziarah ke makam Rasulullah ke Madinah dan datang ke Masjid Nabawi, pasti ada city tour dan mesti dibawa ke Masjid Qiblatain. Di masjid itulah terjadinya peralihan kiblat, ya. Di masjid itu terjadi peralihan kiblat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan solat, ya. Ada riwayat mengatakan solat isya, ada riwayat mengatakan asar, ada riwayat mengatakan maghrib, ada riwayat mengatakan subuh dan sebagainya. Tapi yang terkuat adalah ketika sedang solat asar. Saat Nabi SAW sedang solat ke arah kiblat itu, Masjidil Aqsa, turun ayat ini dan Nabi langsung mengarahkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, baik saudaraku yang tercinta, dengan ini jelas bahwa Nabi Muhammad SAW diperintahkan dan kaum muslimin saat itu melaksanakan ibadah mereka, solatnya setelah 16-17 bulan ke Baitul Maqdis, diarahkan ke Masjidil Haram. Berarti dengan ini terkuncilah hadis yang dikasih judul awal-awal bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama ahli tauhid, orang-orang beriman. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad diutus, saat solat diwajibkan, arah kiblat adalah ke Baitul Maqdis, baru dialihkan ke Masjidil Aqsa. Apa pelajaran kita dapatkan di sini? Satu, yang disembah dalam solat tetaplah Allah, di bumi manapun berada. Mau menghadap kemana bukanlah berarti kita sedang menghadap ke arah Allah, karena Allah di mana saja di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbnya. Kemana saja diarahkan, pada hakikatnya yang disembah adalah Allah. Itu perlu diingat. Kita bukan menyembah Masjidil Aqsa, kita bukan menyembah Masjidil Haram, ya, yang di dalamnya ada Ka'bah. Tidak, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perkataan orang-orang jahil di luar sana, orang Islam itu goblok, mereka sama aja kalau memang nggak boleh menyembah batu, toh buktinya mereka menyembah patung. Tidak, di mana saja kita menyembah, yang kita sembah adalah Allah. Tidak harus ada Ka'bah di depan kita, kita baru bisa sholat. Nggak ada Ka'bah, nggak bisa sholat. Jadi nggak bisa begitu. Bahkan di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram, ya. Di mana saja kamu berada, ngarah-ngarah aja jadilah. Nggak harus ada Ka'bah di depannya. Tapi bentuk persatuan, kesatuan dan bentuk ketauhidan Allah perintahkan titiknya adalah menghadap ke sini. Bentuk ketaatan itu diwujudkan dalam kita menghadapnya ke situ.
itu. Kalau Allah perintahkan umpamanya, ngadaplah kamu ke Antartika, pasti kita semua akan ngadap ke Antartika. Jangan dikatakan kita menyembah es, jangan dikatakan kita menyembah lautan yang luas. Kita menyembah apa yang diperintah oleh Allah. Ketahuilah arti la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak dipatuhi, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diamalkan ajarannya kecuali hanyalah Allah. Saat Allah perintahkan, ya, hei seluruh malaikat, hei kamu Azazil, yang ke depan namanya iblis, sujud kepada Adam. Walaupun malaikat tahu bahawa tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah, tapi sumber perintah ini langsung dari Allah. Mereka tidak bertanya lagi, mereka tidak perlu butuh musyawarah dan diskusi lagi tentang kita laksanakan enggak ya perintah Allah, karena ini enggak beda nih dengan yang ada dari perintah sebelumnya. Tidak, selama ini dari Allah, maka mereka langsung sami'na wa ata'na. Begitu juga kita, ketika Allah perintahkan kita sujud, sembahlah aku, solatlah kamu, ngadapnya ke Ka'bah, itu adalah bentuk perintah. Sekarang perintah Allah mau ngadap ke Ka'bah, sekali lagi mau ngadap ke bumi manapun, ya sama saja. Pada hakikatnya kita sedang diperintahkan, bukti daripada kita patuh dan tunduk di mana dan kemana saja kita disuruh solat oleh Allah, kita solat. Begitu saudaraku yang kami cintai, Allah perintahkan subuh 2 rakaat. Nah, jangan sampai kita melaksanakannya tidak 2 rakaat. Jangan sampai kita melaksanakannya tidak pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Bentuk bahwa kita adalah hamba Allah, kita taat kepada Allah. Kalau subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau isya 4 rakaat, ya 4 rakaat. Jangan dibalik. Enggak cocok. Isya itu harusnya 2 rakaat. Kan kita udah capek satu harian kerja keras, ya, dan lelah siang hari. Malamnya isyanya harusnya 2 rakaat dong, ya. Dan subuh kan kita baru bangun tidur, kita masih seger dan masih fresh. Harusnya sholatnya janganlah 2 rakaat. Nggak bisa, jangan dirubah-rubah. Bentuk kepatuhan kita, apa kata Allah, laksanakan. Apa perintah Allah, laksanakan. Maka Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Sahabat bertanya, qalu wa may ya'ba? Yang nggak mau itu siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yang banyak cincong, ya, yang banyak rede, yang banyak gaya, yang banyak sekali bantahannya, yang banyak sekali debatnya. Diperintahkan begini, dia bantah. Diperintahkan begitu, dia ingin melakukan yang lain. Maka itu bukan umat yang berhak masuk surga. Itulah yang maksud dengan orang yang enggan dan tidak mau masuk surga. Jadi yang mau masuk surga adalah menjalankan perintah Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, laksanakan. Allah perintahkan ngadap kiblat, ngadap kiblat, ya. Ngadapnya ke Aqsa, ngadap ke Aqsa. Ngadapnya ke Ka'bah, ngadap ke Ka'bah. Ngadap kemana saja, pokoknya kita laksanakan, karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sempurnakan hadisnya. Fawujjiha nahwal Ka'bah. Sejak ayat ini turun, Nabi pun menghadapkan ke arah wajahnya dalam solat ke arah Ka'bah. Wa shalla ma'ahu rajulun al-'asra thumma kharaja famarra 'ala qaumin minal ansar. Ada salah seorang di antara jamaah Nabi yang solat asar. Di waktu asar itu terjadi perubahan kiblat ini. Setelah dia selesai, terjadilah perubahan kiblat, di mana dalam solat dua kiblat dihadapkan wajah mereka dalam solat. Setelah bubar, laki-laki ini keluar dan dia thumma kharaja famarra 'ala qaumin minal ansar. Dia keluar, ada kaum yang masih sedang solat, ya, masih sedang solat, dan mereka masih menghadap ke arah kiblat yang lama, yaitu ke Masjidil Aqsa. Faqala, laki-laki yang tadinya solat bersama Rasulullah solat asar itu melihat jamaah yang ini masih solat ke arah Masjidil Aqsa, padahal baru saja sudah turun ayatnya memerintahkan solat, dialihkan wajahnya dan arah kiblatnya ke Ka'bah. Dia langsung berteriak. Jadi ini juga ilmu baru, ya. Boleh negur orang yang sedang solat. Orang yang menegur adalah orang yang nggak solat. Bisa. Tadi baru 3 rakaat, kalian isya, ayo satu lagi, boleh. Atau ada imamnya salah bacaannya, orang yang hafiz Quran yang lagi nggak solat, boleh meluruskan bacaan. Ini apabila tidak ada jamaah resmi yang mengingatkan. Okey, dari ini ada pelajarannya. Apa kata sahabat Nabi yang ingin menegur ini? Berkata, huwa yashhadu annahu shalla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu qad wujjiha ila al-Ka'bah fanharafu wa hum ruku'un fi salatil asr. Jadi langsung berteriak, dia katakan, jamaah, baru saja kami juga solat bersama Rasulullah asar ini, dan kiblat telah diperintahkan arahkan ke Ka'bah.
orang yang mendengar di masjid itu, yang lagi sedang ruku, langsung mendengarkan itu, langsung mereka robah arah tubuh mereka yang sedang ruku ke arah Ka'bah. Keren banget. Ini adalah spontanitas ketaatan mutlak kepada Allah dan kepada Rasulnya. Allahu Akbar. Barakah insyaAllah ilmu yang kami tambahkan penguatannya dari pertemuan kita di hadis Arba'in Maqdisiyah sebelumnya. Sekarang ada kita di kitab yang terbaru Al-Arba'una fi Thughuril Murabitah, dan kita masuk hadis kedua. Jazakumullah khairan. Selamat menyambut Ramadan, selamat melaksanakan ibadah Ramadan, dan selamat berlomba dalam memperebutkan piala tertinggi di sisi Allah selama bulan Ramadan. Dari Uzma Care for Palestine kami mengingatkan, berinfak untuk perjuangan Palestina di bulan Ramadan tentu beda, jauh beda dibandingkan di luar bulan Ramadan. Begitu juga membangun Masjid Ta'limul Quran untuk putra khusus juga beda, dan masing-masing ada di nomor rekening kita yang telah ditetapkan di bawah ini. Maka jangan pernah ada di antara kita ketinggalan kapal untuk peluang terindah ini. Naik cepat walaupun tiket yang kita beli mampunya tiket sesederhana kemampuan kita. Ya, tidak mampu VIP kelas, maka ambillah tiket yang ekonomi kelas. Barakallahu fikum. Selamat beribadah puasa dan selamat menjadi pemenang, menjadi orang bertakwa setelah keluar dari bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.